Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bundars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman yang berbahagia, seperti biasa kami akan memberikan informasi kembali tentang P3K Guru tahap 1 dan tahap 2. Nah, pada pembahasan kali ini itu tentang gaji dan tunjangan. Ini sudah fix gitu ya, informasinya ini sudah fix gitu dari teman-teman yang sudah mendapatkan SK untuk P3K tahun 2021. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke informasinya, seperti biasa, bagi teman-teman yang sudah menonton tapi belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe teman-teman, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung menuju ke informasi terkini. Untuk informasinya kami masih mengutip dari jpnn.com. Di sini ada informasi tentang gaji P3K TPG menggiurkan. TKD-nya saja ada yang 7 juta. Jangan kaget ya, ini masih sangat hangat sekali gitu. 4 Maret 2022 Jumat ya, hari Jumat tadi. Nah, ini informasinya teman-teman. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria Wibisana dalam beberapa kali kesempatan mengungkapkan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu sama seperti PNS ya teman-teman. Jadi posisinya sama seperti PNS. Dia mengatakan keduanya sama-sama aparatur sipil negara alias ASN. Namun keduanya tetap ada perbedaan. Samsul Rizal saat masih menjabat Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Desember 2018 pernah menjelaskan perbedaan mendasar antara PNS dan P3K. Nah, ini nomor 1 ya, mengenai mutasi dan rotasi. Bila PNS bisa dimutasi dan dirotasi, P3K hanya menetap di instansi yang dilamar. Misal calon P3K yang melamar di instansi A, ketika dia bekerja dan menduduki jabatan fungsional tertentu di usia 40, maka sampai pensiun yang bersangkutan tetap di instansi A. Kedua, masa pensiun. Masa pensiun P3K bervariasi tergantung jabatannya. Ada yang 58 tahun, 60 dan 65 tahun. 3 itu jabatan yang bisa diduduki P3K. Bambang Dayanto Sumarsono menduduki jabatan Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur. Menambahkan, perbedaan lainnya bila PNS menempati jabatan struktural, P3K menduduki jabatan fungsional tertentu atau JFT. PNS ada jenjang karirnya hingga bisa menempati jabatan pimpinan utama. Sedangkan P3K hanya bisa menempati jabatan pimpinan utama dan madya lewat open bidding. P3K tidak bisa menempati JPT Pratama. Karena itu untuk PNS yang meniti karir dari bawah, JPT Pratama seperti Kepala Biro, Asdep tidak bisa diisi oleh P3K, terangnya. Lalu nomor 4 ini tentang gaji P3K. Nah, ini ya seperti tema pada pembahasan kali ini teman-teman. Dari leger gaji P3K yang pernah didapatkan jpnn.com bisa diketahui komponen gaji ASN jenis baru ini. Ambil contoh gaji guru P3K yang memiliki 1 istri atau suami dan 2 anak. Guru P3K masuk golongan 9 atau setara
P3K PNS. Nah, ini gaji pokoknya teman-teman ya. Ini gaji pokok gitu, belum ditambah tunjangan. Rp2.966.500. Lalu untuk tunjangan istri atau suami itu Rp296.650. Tunjangan anak Rp118.000, sehingga totalnya Rp3.381.810. Ini untuk gaji P3K. Ini setara dengan 3A PNS atau golongan 9 ya teman-teman. P3K juga mendapatkan berbagai tunjangan. Nah, ini ya tunjangannya. Ada tunjangan beras, tunjangan fungsional, BPJS Kesehatan, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian atau JKM. Lalu nomor 5, pengakuan P3K soal gaji yang diterima. Selain mendapatkan gaji pokok golongan 9 atau setara 3A PNS sebesar Rp2.966.500, P3K juga mendapatkan beragam tunjangan. Ketua P3K Kabupaten Garut, Rikrik Gunawan, menyebut ada 2 komponen tunjangan yang bisa membuat gaji P3K di atas 5 juta, yaitu tunjangan kinerja daerah atau TPD dan juga tunjangan profesi guru TPG. Nah, ini kalau sudah sertifikasi lebih besar lagi ya teman-teman. Terang-terangan Rikrik mengaku merasakan perbedaan signifikan ketika sudah menjadi ASN, meski saat ini belum mendapatkan TKD. Saat-saat masih menjadi honorer, dia mendapatkan honor daerah, tetapi masih jauh dibandingkan ketika sudah menjadi P3K. Saya merasakan nikmatnya menjadi P3K sejak tahun lalu. Mendapatkan gaji pokok, tunjangannya banyak, ditambah gaji ke-13, tunjangan hari raya THR, ujarnya kepada cpnn.com. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi selain mendapatkan gaji pokok dan berbagai tunjangan, ini P3K juga mendapatkan gaji ke-13 dan juga THR gitu. Ini sudah dirasakan oleh teman-teman yang diangkat P3K tahun kemarin. Berikut ini jenis tunjangan yang diterima Rikrik per bulan. Tunjangan istri atau anak itu Rp296.600, Rp650. Tunjangan anak 2 orang Rp118.660. Lalu ada tunjangan beras Rp289.690. Tunjangan fungsional Rp327.000. TPG sebanyak 8,5 juta yang dibayar per triwulan. Jumlah TPG ini meningkat sekitar 3 kali lipat. Ini untuk yang sudah bersertifikasi ya teman-teman. Saya sudah mendapatkan TPG saat masih guru honorer. Besarannya 1,5 juta rupiah per 3 bulan. Setelah diangkat P3K naik menjadi 8,5 juta rupiah karena dihitung sesuai gaji pokok, tuturnya. Lalu F, TKD tergantung kemampuan fiskal masing-masing daerah. Rikrik masih menunggu realisasi TKD. Sekadar contoh, TKD P3K di Kabupaten Jember itu 1,5 juta, Kota Kediri 2 jutaan, DKI Jakarta 7 jutaan, Kabupaten Kuningan 700.000. Alhamdulillah, perlahan-lahan tunjangannya mulai kami terima. Memang gapoknya tidak besar, tetapi kalau dijumlahkan semuanya, seorang P3K bisa mendapatkan minimal 5-6 jutaan per bulan, tutur Rikrik. Nah, itu informasinya ya teman-teman. Ini sangat memberikan motivasi sekali kepada teman-teman yang belum menerima SK. Jadi silahkan ditunggu saja, nanti SK-nya itu
dengan sendirinya akan datang jika memang penetapan NIP-nya oleh BKN itu sudah selesai teman-teman. Silahkan ditunggu saja. Baiklah teman-teman, itu saja mungkin informasi kali ini tentang gaji dan tunjangan yang diterima oleh P3K baik tahap 1, tahap 2 tahun 2021. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mau menonton teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat bertemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.